Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi akhir semester Project Based Learning Manajemen Pemasaran FEB Universitas Pakuan, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Ira Rima Anita, SPMM. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang analisa pemasaran rujak buah ulek. Rujak buah ulek ini merupakan salah satu MKM atau pedagang kaki lima yang ada di daerah Cihelet, sekitar depan kampus Universitas Pakuan di Kota Bogor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Amanda Dwi Kurnia. Saya dari kelas 3B Akuntansi dengan MPM 022122047. Rujak ulek Kalengger. Rujak ulek Kalengger ini berada di daerah Cihelet, depan kampus Universitas Pakuan, di mana pemiliknya bernama Ibu Lina. UMKM ini berjalan dari tahun 2021. Sebelumnya, apa sih rujak buah ulek itu? Nah, rujak buah ulek adalah hidangan khas Indonesia yang terdiri dari campuran buah-buahan segar, seperti mangga muda, nanas, jambu air, dan bengkuang, yang dipotong-potong kecil. Dicampur dengan saus sambal ulek, gula merah, garam, dan air jeruk nipis. Hidangan ini memiliki rasa pedas, asam, manis, dan gurih yang menyegarkan. Biasanya disajikan sebagai makanan ringan atau cemilan. Nah, adapun kendala dalam menjual rujak ulek, mungkin termasuk persaingan yang ketat dari penjual rujak lainnya. Sulitnya menemukan lokasi yang strategis untuk berjualan, serta musim yang tidak selalu cocok untuk buah-buahan utama rujak ulek. Namun, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan dalam menjual rujak ulek, seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan sehat dan tradisional, inovasi dalam penyajian rujak ulek dengan tambahan bahan-bahan baru, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kerjasama dengan warung atau restoran lokal juga dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan penjualan. Ada segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sama. Tujuan dari segmentasi adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk setiap segmen tersebut. Adapun segmentasi di sini yaitu yang pertama, geografis, mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana masyarakat memiliki minat tinggi terhadap makanan tradisional, seperti kota-kota besar atau kampus-kampus. Yang selanjutnya ada demografis, menargetkan segmen usia yang lebih muda atau generasi milenial yang cenderung lebih terbuka terhadap makanan-makanan pedas. Selanjutnya ada psikografis, mengidentifikasi konsumen yang senang menjelajahi makanan lokal dan tradisional. Terus selanjutnya ada perilaku, menargetkan konsumen yang aktif di media sosial, suka mencari pengalaman kuliner baru, dan bersedia mencoba makanan-makanan eksotis. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah proses memilih segmen pasar yang akan menjadi fokus dari upaya pemasaran perusahaan. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan perlu memutuskan segmen mana yang paling menarik dan layak untuk dijadikan target pasar. Hal ini melibatkan penilaian terhadap ukuran pasar, potensi pertumbuhan, tingkat persaingan, dan sebagainya. Berdasarkan segmentasi di atas, target pasar untuk jualan rujak ulek bisa difokuskan pada generasi milenial yang tinggal di kota-kota besar, di kampus-kampus, aktif di media sosial, dan warga sekitar yang berada di area kampus. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah proses menentukan bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh konsumen dalam segmen yang dipilih. Ini melibatkan penciptaan citra merek yang unik dan relevan di mata konsumen,
sehingga perusahaan dapat membedakan dirinya dari perusahaan lainnya. Adapun positioning dari rujak ulek sehat dan tradisional, yang pertama memposisikan rujak ulek sebagai makanan sehat yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tradisional. Yang kedua, pengalaman kuliner autentik. Memposisikan rujak ulek sebagai pengalaman kuliner autentik dari Indonesia yang cocok untuk mereka yang ingin menjelajahi cita rasa lokal. Yang ketiga, ada inovatif dan unik. Memposisikan rujak ulek sebagai makanan inovatif dengan variasi bahan-bahan segar dan tambahan unik yang membedakannya dari makanan tradisional lainnya. Selain itu, rasa sambal yang khas dan pedas serta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi dari berbagai elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Elemen-elemen bauran pemasaran ini dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, price atau harga, pledge tempat atau distribusi, dan promotion atau promosi. Bauran pemasaran ini membantu perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Adapun bauran pemasaran dari rujak ulek ini yaitu yang pertama, produk. Rujak ulek yang ditawarkan harus memiliki kualitas bahan-bahan yang segar, sehat, dan autentik. Variasi bahan dan tambahan unik juga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Yang selanjutnya ada harga. Harga rujak ulek berusaha haruslah sesuai dengan nilai yang diberikan kepada konsumen. Mungkin juga perlu mempertimbangkan opsi harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya, promosi. Kampanye pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial, pameran kuliner, atau kerjasama dengan restoran atau warung makanan lokal. Penggunaan influencer kuliner atau food blogger juga dapat membantu meningkatkan exposure. Selanjutnya ada distribusi. Rujak ulek bisa dijual melalui gerai sendiri, kios di pasar tradisional, atau melalui kerjasama dengan restoran atau warung-warung makan di sekitar kampus contohnya. Yang selanjutnya ada daur hidup. Daur hidup produk atau produk life cycle mengacu pada konsep yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dialami oleh produk dari saat diluncurkan hingga ditarik dari pasar. Tahapan-tahapan tersebut biasanya terdiri dari pengenalan produk atau introduction, pertumbuhan growth, kematangan maturity, dan penurunan decline. Pemahaman terhadap daur hidup produk membantu perusahaan untuk merencanakan strategi pemasaran yang sesuai dengan tahapan produk tersebut, seperti pengembangan, promosi, atau penyesuaian harga. Adapun daur hidup dari produk ini yaitu yang pertama, pengenalan. Memperkenalkan rujak ulek ke pasar dengan fokus pada keunikan rasanya dan manfaat kesehatannya. Yang selanjutnya ada pertumbuhan. Memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan variasi, rasa, serta inovasi dalam penyajian rujak ulek. Selanjutnya ada kematangan, mempertahankan pangsa pasar dengan menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada penurunan, mengelola penurunan dalam permintaan dengan strategi harga, promosi, atau pengembangan produk baru. Nah, yang terakhir ada strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran dari produk ini yaitu yang pertama, fokus pada kualitas dan keunikan. Menekankan pada kualitas bahan-bahan segar, keaslian cita rasa, dan keunikan rujak ulek dalam promosi dan pemasaran. Yang selanjutnya, kemitraan dengan restoran atau warung makanan lokal. Mengembangkan kerjasama dengan restoran atau warung makan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan exposure. Selanjutnya ada penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan rujak ulek, berbagai resep, testimoni pelanggan, dan berinteraksi dengan konsumen.
Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika Anda ingin membeli rujak uleknya, silahkan Anda datang ke depan kampus Universitas Pakuan. Di situ tersedia rujak ulek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.